Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Widiarti SPD, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Kota Jambi, dengan pasir Bapak Sugianto MPD dan PP Ibu Yuli Vivianti SPD. Modul 1.3 demonstrasi kontekstual, visi guru penggerak menjalankan model manajemen perubahan inquiry apresiasi Bagja. Tujuan pembelajaran pertama, CGP mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi dirinya dan membuat kalimat prakasa perubahannya. Kedua, CGP menyusun Bagja menurut kalimat prakasa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Apa itu paradigma inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai prakasa perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan IA dengan menggunakan prinsip-prinsip utama psikologis positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dari mengidentifikasi hal-hal baik yang ada di sekolah dan mencari agar hal-hal tersebut agar dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik. Tahapan Bagja dalam inquiry apresiatif. Pertama, buat pertanyaan. Berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Kedua, ambil pelajaran. Dimaksud untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Ketiga, gali mimpi. Berupa narasi keadaan ideal jika prakasa perubahan telah terwujud. Keempat, jabarkan rencana. Dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan terakhir, atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak dari saya adalah terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, kreatif dan mandiri. Prakasa perubahannya yaitu mewujudkan pembelajaran yang berbasis teknologi sehingga mampu menciptakan peserta didik yang kreatif, inovatif melalui pemanfaatan teknologi. Tahapan Bagja berdasarkan prakasa perubahan diri. Prakasa perubahan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Pertanyaan: bagaimana mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik? Tindakan atau penyelidikan. Pertama, mengajak kepala sekolah atau rekan guru bertukar pikiran terkait pentingnya mengembangkan kreativitas peserta didik. Membaca literatur mengenai kegiatan yang dapat mengembangkan kreativitas peserta didik, kemudian melakukan refleksi diri dan dapat juga meminta umpan balik terhadap situasi pembelajaran saat ini dan juga memiliki titik tolak untuk bergerak. Selanjutnya, ambil pelajaran. Dalam ambil pelajaran atau discover ini, pertanyaannya adalah siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik? Aktivitas apa saja yang membuat peserta didik membuat mereka merasa lebih kreatif? Situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang meningkatkan kreativitas peserta didik? Kemudian keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan kreativitas peserta didik? Tindakan atau penyelidikan. Pertama, wawancara atau melakukan survei pengalaman guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, murid, orang tua tentang kegiatan kreatif yang pernah ada di sekolah. Kemudian mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik, menjalankan wawancara atau korespondensi atau studi literatur secara mandiri dan kolaborasi. Kemudian selanjutnya terakhir melakukan refleksi diri dalam jurnal untuk mengenali potensi diri dalam menemani peserta didik mengembangkan kreativitasnya. Kemudian gali mimpi atau dream. Pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang dapat saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik berjalan dengan baik? Atas tindakan atau penyelidikan. Pertama, melakukan kegiatan brainstorming dengan guru-guru, membayangkan situasi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik sudah tercapai. Melakukan survei untuk membuat deskripsi sikap guru dalam merespon kesalahan peserta didik dalam situasi pembelajaran kreatif. Contoh hasilnya, guru lebih toleran dan mengarahkan energinya untuk menuntut peserta didik mengambil pelajarannya, bukan untuk menghakimi. Kemudian melakukan wawancara kepada peserta didik bagaimana mereka ingin bersikap dan merespon kesalahan yang mereka buat
dalam situasi pembelajaran kreatif. Contoh, peserta didik tidak takut salah, mengambil pelajaran dan memperbaikinya dan berani berkreasi. Kemudian mempelajari literatur untuk menyusun daftar keterampilan yang saya miliki dalam situasi pembelajaran kreatif. Jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan, apakah langkah sederhana pertama untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik? Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik pembelajaran di kelas? Daftar tindakan atau penyelidikan. Pertama, mengidentifikasi dan mengukur efektivitas atau efisiensi, kekuatan atau potensi tindakan yang paling sederhana yang dapat dilakukan sesegera mungkin. Membuat daftar skala prioritas tindakan yang dapat dilakukan. Kemudian berdialog bersama peserta didik tentang hal-hal baru atau terobosan apa saja yang bisa diwujudkan bila mereka diberi kebebasan untuk berkreasi. Kemudian melakukan analisis SWOT untuk mengetahui tantangan yang akan kita hadapi untuk mewujudkan visi tersebut dan kaitannya dengan bagaimana hal-hal baru tersebut merupakan kontribusi positif untuk masyarakat sekitarnya. Atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan, siapa yang mampu mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik? Tindakan atau penyelidikan. Pertama, membuat daftar rekan guru, kepala sekolah atau pengawas sekolah yang dapat mengobservasi kelas saya setiap jadwal yang ditentukan untuk mengidentifikasi hal-hal kreatif yang baru yang terjadi di kelas saya. Kemudian membuat rubrik dengan meminta masukan tentang indikator pembelajaran kreatif. Lalu menyusun rencana program atau kegiatan penguatan pembelajaran kreatif dan mengumumkannya sehingga orang bisa terlibat atau berperan dalam kegiatan tersebut. Misalnya peran dan diskusi mengenai panen karya. Demikianlah penjelasan saya tentang demonstrasi kontekstual 1 modul 1.3. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak dan bergerak dan menggerak.